Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang saya panggil namanya bilang hadir. Aizar Ziko, Alia Adriana, Alia Rahmania, Ananda Raditya, Anindia, Danya, izin apa? Dispen, Dava, Danisa, Evan, Evelyn, Farabi, Felita, Hilmi, Ivana, Iwanda, Jihan, Kaisa, Kak Kaila tadi yang dispen ya? Iya. Mikael, Muhammad Alsa, Muhammad Rafif, Nabila Amira, Nima Sayu, Safira, Saktiawan, Kalen, Zaskia, yang terakhir Zarafina. Ada yang belum saya sebut namanya? Sudah semua? Oke, sebelum kita masuk ke materi virus dan peranannya, kita dengarkan terlebih dahulu video ini. Bursa varian baru COVID-19 dilaporkan telah menyebar cepat di 22 negara, menimbulkan kekhawatiran global tentang potensi penyebaran lebih lanjut dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Ya, pemerintah dan masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu varian terbaru COVID-19 yang bersirkulasi belakangan ini adalah varian Nimbus. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memasukkannya dalam daftar under monitoring FUMS. WHO memasukkan dengan nama resmi NB181 ini FUMS melalui evaluasi resiko awal pada 23 Mei 2025. Sementara itu, paling awal varian ini terdokumentasi pada 22 Januari 2025. Hingga 18 Mei 2025 tercatat ada 518 sekuens varian Nimbus dari 22 negara yang disubmit ke Gisaid. Angka ini mewakili 10,7% dari Oke, setelah kalian melihat berita tersebut, ada yang ingin menyampaikan pendapat kalian dari inti dari berita tersebut apa? Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Virus corona. Angkat tangan, sebutkan absen. Virus. Absen? 33. Sesimpel ini. Hanya virus corona aja. Ya. Absen? 35. Perkembangbiakan virus. 15. Jenis virus yang cepat menyebar. Jenis virus yang cepat menyebar. Ada yang ingin berpendapat lagi? Oke. Macam-macam. Oke. Sekarang kita masuk ke materi ya. Siapa yang tahu apa itu virus? Apa sih virus itu? Ada yang mau bantu saya jawab? Penyakit. Absen? Absen 35. Absen 35. Suatu mikroskopis yang bisa dilihat dengan mikroskop. Yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Oke, ada yang ingin menambahkan? Unit terkecil absen? 13. Ada yang mau bantu saya jawab lagi?
Cukup? Cukup. Oke. Oh, oke apa? Oke, akasikat aseluler. Oke, pernyataan kalian sudah benar sekali ya teman-teman. Jadi pengertian virus adalah makhluk hidup mikroskopik yang hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang saja. Yang kedua, tidak memiliki struktur sel. Jadi dia tidak memiliki seperti inti sel, terus badan Golgi dan lain-lain. Ukurannya relatif kecil dari 20 sampai 300 nanometer. Setelah kita mengerti pengertian virus, masuk ke ciri-ciri virus. Yang pertama, bersifat aseluler, tidak memiliki sel, hanya hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Yang selanjutnya memiliki asam nukleat atau DNA dan RNA. Dapat dikristalkan seperti benda mati. Jadi ketika virus ini tidak menemukan sel inang yang cocok, dia akan mengkristal. Jadi membukukan dirinya sendiri agar nanti kalau dia sudah menemukan sel inang yang cocok, dia akan kembali menginfeksi sel tersebut. Yang selanjutnya ada tidak melakukan metabolisme sendiri. Jadi virus ini tidak bisa melakukan metabolisme dirinya sendiri, harus dengan bantuan sel inang. Oke. Selanjutnya ada struktur virus. Pada umumnya virus ini memiliki 3 struktur. Yang pertama ada materi genetik. Materi genetik itu berupa DNA atau RNA. Yang selanjutnya ada kapsid. Kapsid ini berfungsi untuk melindungi materi genetik tersebut. Yang terakhir ada selubung lipid. Terlihat ya, selubung lipid itu berfungsi untuk melindungi virus tersebut dan membantu proses saat menginfeksi sel inang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya cara kerja virus. Yang pertama yaitu penempelan atau attachment. Virus itu pertama-tama dia akan menempel pada permukaan sel inang tersebut. Jadi dia itu tidak seperti yang ciri-ciri tadi, tidak dapat memetabolisme dirinya sendiri. Dia butuh sel inang untuk mereplikasi dirinya sendiri. Jadi dia akan menempel kepada sel inang itu, disebut attachment. Fase attachment. Selanjutnya ada replikasi virus. Replikasi virus itu mengambil alih sistem sel untuk memperbanyak dirinya. Kemudian ada pelepasan virus. Setelah virus tersebut sudah menginfeksi sel inang tersebut, maka dia akan merusak di dalam sel tersebut, dan setelah dia selesai mereplikasi diri, dia akan keluar dari sel tersebut dan merusak sel tersebut. Selanjutnya ada reproduksi virus. Reproduksi virus ada 2. Ada yang tahu apa aja? Ada yang tahu? Oke, reproduksi virus ada 2, ada litik dan lisogenik. Selanjutnya kita masuk ke reproduksi daur litik. Daur litik ini ada 5 tahap. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi itu menempelnya pada permukaan sel inang. Tahap ini seperti attachment tadi. Jadi tahap attachment itu cara menginfeksi attachment itu namanya tahap absorpsi dalam siklus litik. Jadi virus menempel pada permukaan sel inang atau membran sel inang untuk menginfeksi. Selanjutnya ada tahap injeksi. Tahap injeksi ini memasukkan asam nukleat atau materi genetik sel virus, materi genetik dari virus tersebut untuk dimasukkan ke dalam sel inang. Setelah virus menginjeksi, itu nantinya masuk ke tahap sintesis. Ada yang tahu sintesis itu apa? Sintesis itu penggabungan. Jadi DNA virus ini tadi masuk ke sel inang dan dia merusak sel inang dengan cara dia bergabung ke dalam sel tersebut. Kemudian setelah bersintesis, virus akan melakukan tahap perakitan, yaitu dia merakit tubuh-tubuhnya, strukturnya untuk menjadi satu kesatuan. Setelah menjadi satu kesatuan, masuk ke tahap lisis. Tahap lisis ini virus akan merusak membran sel dan keluar ke sel untuk menginfeksi sel-sel yang lainnya. Di sini ada yang ditanyakan? Terlalu cepat? Oke. Jadi ini, kalau kalian kurang paham tadi dengan penjelasan saya, yang pertama ada tahap absorpsi.
Tadi tahap absorpsi apa? Coba dilihat dari gambar itu. Tahap absorpsi itu apa? Menempel pada sel inang. Yang kedua tahap injeksi. Injeksi itu tahap yang gimana? Menyemprotkan, boleh. Memasukkan. Menyebarkan. Apa? Menyebarkan. Apa yang disebarkan? Asam nukleat, betul sekali. Yang ketiga ada sintesis. Apa itu sintesis tadi? Penggabungan, benar sekali. Jadi materi genetik itu menggabung ke sel inang tersebut. Yang selanjutnya, mana dulu, perakitan dulu apa lisis dulu? Perakitan. Apa itu perakitan? Penggabungan. Oke, virus merakit tubuhnya sehingga menjadi satu keutuhan. Yang selanjutnya lisis. Apa itu lisis? Penyebaran. Penghancuran sel inang. Oke, setelah mereka sudah menjadi satu kesatuan dan utuh yang sudah memperbanyak, jadi mereka akan keluar dari membran sel dan merusak sel tersebut. Jadi selnya itu jadi rusak kalau di siklus litik. Selanjutnya kita masuk ke siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini cuma ada 4. Tahap yang pertama absorpsi, tetap sama absorpsi tadi apa? Menempel. Yang kedua ada injeksi. Apa injeksi? Memasukkan materi genetik ke sel inang. Yang tadi kalau yang sel reproduksi litik tadi kan ada apa? Yang ketiga sintesis ya. Kalau yang sini sintesis juga, tetapi tidak ada perakitan. Jadi dia langsung bergabung dengan materi genetik dari sel inang tersebut. Setelah dia bergabung, dia nggak akan merusak sel itu, tetapi dia nanti kalau waktunya tahap pembelahan dari sel itu sendiri untuk meregenerasikan sel, dia akan ikut terbelah. Jadi setelah sel itu membelah, di masing-masing sel ini terdapat materi genetik dari virus tersebut. Jadi selnya tetap utuh. Tetapi nanti kalau dia waktunya sudah ingin menjadi virus, dia akan merusak virus tersebut. Jadi tetap di siklus litik, tetapi kalau di lisogenik ini dia lumayan baik dulu, tapi nanti jahatnya di kemudiannya. Soalnya dia baru lisis waktunya kalau sudah mereka bereproduksi banyak sekali, sudah mengikuti regenerasi sel yang banyak. Ada yang ditanyakan? Apa ini saya mau Dispen, oke. Ya. Gimana? Tinggal warna. Oh, oke. Temannya tadi yang izin dipanggil ya? Ya. Terima kasih. Oke, ini daur lisogenik. Yang pertama yang mana? Yang tahap absorpsinya yang mana? Kiri, kanan, atas, bawah? Atas. Bakteri mengandung DNA virus. Masa tiba-tiba udah mengandung DNA? Yang sintesis. Oke, yang ini ya. Pertama yang ini, terus ini kedua. Tadi kan dia absorpsi ya. Absorpsi itu bersintesis, menggabung, habis itu membelah, terus sel-sel dari masing-masing sel itu mengandung DNA virus dan juga DNA sel tersebut sendiri. Nah, ini penggabungan dari siklus litik dan lisogenik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Ada yang bisa membantu saya menyebutkan perbedaan dari litik dan lisogenik? Ya, boleh. Absen? 27. Pavita. Oke? Kalau litik itu dia langsung merusak sel inangnya untuk apa namanya merakit Ya. sel-sel virusnya. Misalnya lisogenik itu tidak merusak sel. Kalau kita sudah itu tidak langsung merusak sel inang, tapi di akhir itu masukkan. Oke. Ada yang ingin menambahkan selain Pavita? Yang belakang mungkin mau menambahkan, Mas? Paham? Oke. Setelah kita membahas reproduksi virus, sekarang kita masuk ke jenis-jenis virus. Jenis-jenis virus sendiri ada 4. Ada yang menginfeksi tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteriota. Yang pertama ada virus tumbuhan yang contohnya itu tobacco mosaic virus. Ada yang pernah
mosaik virus? Nah, apa itu tobacco mosaik virus, Mbak? Apa? Virus yang dari tumbuhan. Infeksi? Kulit. Kalau mbaknya apa? Oke, jadi tobacco mosaik virus itu namanya tobacco. Jadi dia itu menginfeksi pada tumbuhan tembakau. Jadi nanti tumbuhannya itu daunnya terdapat bintik-bintik. Nah, itu tobacco mosaik virus. Yang kedua ada virus rabies, influenza rabies. Biasanya ada yang pernah dengar rabies kan? Di mana biasanya rabies? Anjing. Ngapain? Nggak usah dengar. Anjing. Oke. Selain anjing, monyet. Monyet. Terus kucing. Kalau influenza, burung. Selanjutnya ada yang manusia ada HIV, hepatitis dan COVID. HIV ada yang tahu HIV? Lumayan lah, Bapak. Manusia? Gimana? Menyerang imun. Oke, betul sekali. Hepatitis. Hepatitis ada yang tahu hepatitis? Pernah dengar hepatitis? Pernah. Apa? Apa, Mas? Hepatitis itu penyakit kuning. Kalian tahu penyakit kuning? Nah, itu yang badannya kuning semua itu. Itu disebabkan oleh virus hepatitis. Oke, yang selanjutnya ada COVID. Apa COVID? Corona. Di sini ada yang pernah terkena COVID? Pernah. Oke. Gimana rasanya COVID? Nggak bisa nafas. Biasa aja. Nggak ada rasa makanan. Oke. Yang terakhir ada bakteriofag, virus yang boleh dengarkan saya? Oke. Fokus ke saya dulu ya. Kalau mau ngomong nanti ada waktunya sendiri, oke? Oke. Yang terakhir ada bakteriofag, yaitu menyerang bakteri, virus yang menyerang bakteri. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Masih aman? Nah, lanjut ya. Selanjutnya ada bentuk virus. Nah, ada yang tahu bentuk virus ini bentuknya apa aja? Yang pertama bentuknya gimana? Bulat. Terus yang selanjutnya? Laba-laba. Yang selanjutnya lagi? Bulat lagi. Bulat lagi. Yang selanjutnya? Heksagon. Segi enam. Oke, dia nggak saling berdebat. Yang pertama dan ketiga itu bentuknya sama. Bentuk apa? Bukan, spherical. Bentuknya namanya spherical. Dia kan tidak hanya bulat, ada tonjolan-tonjolannya. Nah, bentuknya apa yang 1 dan 3? Oke, yang ketiga itu berbentuk bakteriofag. Bakteriofag tadi yang menyerang apa? Bakteri. Yang keempat ada yang tahu? Seginam. Apa bahasa Inggrisnya seginam? Heksagon. Selain heksagon itu kan bukan hanya seginam ya, itu segitiga yang banyak banget. Apa kalau banyak jadinya poligami kan dong? Bukan poligami. Apa? Polihekal. Kan tadi ini apa? Spherical. Yang kedua? Bakteriofag. Bakteriofag. Yang ketiga polihekal. Polihekal, oke? Yang selanjutnya kalau yang seperti itu bentuk apa kira-kira? Kalau yang ini spherical, bakteriofag, polihekal. Yang selanjutnya? Hah? Helikal. Oke, kita tes. Mas yang di pojok, coba yang
Dikasih tahu temennya. Yakin? Beneran ya? Yang keempat, Mas. Yang keempat bentuknya banyak. Ayo. Apa? Poli? Poli apa, Mas? Poliekal. Oke. Yang terakhir, coba. Kalau tadi sudah disuruh semua, yang terakhir kira-kira apa? Bentuknya seperti itu. Cacing. Ada lagi? Ulat bulu. Itu virus ya? Virus Ebola. Apa? Kira-kira bentuknya nggak karuan. Ini udah saya sebutkan, bentuknya tidak beraturan. Jadi dia berbentuk tidak beraturan. Kalau yang ini kan tadi apa? Spherical. Bakteriopak. Poliekal. Tidak berani. Spherical. Tidak beraturan. Oke, sudah tahu semua ya bentuk-bentuknya? Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada pertanyaan? Oke. Peranan virus. Virus itu tidak hanya merugikan. Oke? Tidak hanya merugikan. Ada yang menguntungkan juga. Yang merugikan itu karena dia dapat menyebabkan penyakit seperti COVID, demam berdarah, hepatitis, polio, cacar air, dan lain-lain. Nah, yang menguntungkannya itu beberapa virus juga dapat digunakan dalam bidang bioteknologi untuk terapi gen atau untuk pembuatan vaksin. Jadi vaksin-vaksin itu terbuat dari virus yang sudah dilemahkan. Ya? Melemahkannya kan ada DNA-nya ya. Itu DNA-nya bisa diambil terlebih dahulu. Jadi sangat-sangat kan kecil banget ya. Ada alat-alatnya tersendiri. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup? Oke, kita sudah tahu bahayanya virus. Kita masuk ke pencegahan virus tersebut. Yang pertama ada menjaga kebersihan. Yang kedua ada menerapkan pola hidup sehat. Boleh dengarkan dulu, fokus ke saya. Oke. Yang selanjutnya ada menggunakan alat pelindung diri jika diperlukan. Selanjutnya ada vaksinasi, menghindari kontak dengan hewan yang membawa virus tersebut. Selanjutnya ada menerapkan etika batuk dan bersin. Gimana etika batuk dan bersin? Ditutup. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak. Oke. Yakin sudah tidak ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke tugas kelompok. Udah pernah bentuk kelompok? Berapa kelompoknya? Ini 8 juga. Sudah. Ada kelompoknya pilih. Yes. Oke, pasti ada 8 kelompok. Jadi tugasnya dengarkan dulu. Oke, tugasnya nanti masing-masing kelompok mencari permasalahan berbeda. Jadi 8 kelompok permasalahannya berbeda terkait dengan penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya influenza, COVID, polio, hepatitis, rabies, TMP, cacar air dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi kan nggak hanya itu saja, nggak hanya COVID saja yang disebabkan oleh virus. Banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi teman-teman nanti 8 kelompok itu berbeda ya. Iya. Paham? Oke. Selanjutnya setelah kalian sudah mencari penyakitnya, kalian mencari nama virus penyebab penyakit tersebut. Kan COVID itu penyakit virusnya namanya bukan COVID kan? Apa nama virus COVID? Bukan. SARS-2-CO. Ya nanti kalian cari ya. Oke? Bentuk dan morfologi virus. Bentuknya kayak apa tadi? Tidak beraturan kah, bakteriopak kah, atau gimana? Terus yang ketiga, struktur penyusun virus tersebut. Kalau pada umumnya ada 3, mungkin di bakteri influenza ada 5 atau 6 atau lebih.
fotogenika atau apapun. Terus yang kelima, faktor penyebab atau kondisi yang memicu penularan penyakit tersebut. Terakhir, upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat virus tersebut. Sampai sini ada yang dipahami? Ada yang ditanyakan? Hasil kalian nanti dibuat mind map boleh, poster boleh, atau nanti Canva. Iya, buat poster di Canva juga boleh. Boleh poster atau mind map. Terserah kalian, sekreatif mungkin. Nanti kalau bisa di print ya, print out, oke? Ukurannya A3. Kalau bikin mind map atau poster ukurannya A3. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah ngapain sih? Listnya mau yang apa Rek, kita ambil yang apa, Rek? Coba tujuan ini. Iya, apa? Polio itu virus apa? Iya. Ini virus. Virus apa? Penyakit apa yang apa dengan virus nanti? Boleh sama penyakitnya. Iya. Kelompok 7, kamu? Kelompok 7. 6. Loh, ini 6 temennya. Kamu 7. Kamu berapa? Ada yang mau bilang, Rek? 7 ya? Kok malah main deh, tapi gitu apa sih? Iya, gitu. Kelompok apa ini? Hewan, pinggir dulu nggak kelihatan. Ini dari mana? Dari 3. Apa nanti kalau dari Ayo.